Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Kali ini kita akan belajar pengantar biostatistika. Di materi ini aku akan jelasin apa aja sih jenis variabel dan apa aja sih jenis data. Ayo kita belajar. Yang pertama, kita akan mempelajari jenis-jenis variabel. Variabel itu ada variabel independen dan variabel dependen. Kita bahas variabel independen dulu ya. Nah, kalau variabel independen ini disebut juga variabel bebas, di mana variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Atau bisa dibilang variabel independen ini sebagai penyebab untuk menghasilkan efek tertentu nantinya. Sedangkan kalau variabel dependen itu disebut juga variabel terikat, di mana variabel ini nilainya bergantung pada variabel lainnya. Variabel lain yang dimaksud di sini adalah si variabel independen yang tadi. Nah, jadi si variabel dependen ini itu sebagai efek atau hasil dan selalu tergantung pada faktor lain. Jadi bisa kita simpulkan kalau variabel independen itu sebagai penyebabnya. Nah, akibatnya itu variabel dependen. Contohnya kita punya judul misalnya di sini pengaruh durasi aktivitas fisik terhadap status gizi siswa. Nah, di sini terdapat dua variabel. Yang pertama, variabel durasi aktivitas fisik. Yang kedua, variabel status gizi siswa. Nah, mana nih kira-kira yang independen dan dependen? Nah, tadi kan independen itu penyebab, dependen itu akibat. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang menjadi penyebab dan yang mana yang menjadi akibat. Ini kan kita bisa lihat status gizi itu dipengaruhi oleh durasi aktivitas fisik. Berarti yang menjadi suatu akibat itu adalah nantinya status gizi siswa. Jadi penyebabnya si durasi aktivitas fisik. Maka si durasi aktivitas fisik ini termasuk variabel independen. Dan status gizi siswa itu termasuk yang variabel dependen. Coba teman-teman ada yang bisa ngasih contoh lain dan jawabannya boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis data. Ada apa aja sih jenis-jenis data itu? Oke, yang pertama itu ada data nominal atau data nama. Nah, data nominal adalah data yang diberikan kepada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek tersebut. Jadi hanya sekedar label aja atau sekedar nama, jadi dia tidak menentukan suatu kedudukan. Nah, data ini punya sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, data ini disebut sebagai data kategori. Yang kedua, data ini punya nama. Kemudian yang ketiga, data ini nggak bisa dinyatakan dengan nilai. Atau bahkan data ini juga nggak bisa dihitung min atau rata-ratanya. Jadi data ini tuh tidak menggambarkan suatu urutan tertentu. Jadi semua itu sama rata ya. Contoh dari data nominal itu ada agama, misalnya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Atau bisa juga jenis kelamin, misalnya laki-laki atau perempuan. Nah, di sini yang dimaksud dari ciri-ciri ini, misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu nggak bisa dinyatakan dengan suatu nilai. Misalnya, apakah kalau perempuan itu nilainya 10, sedangkan laki-laki nilainya 5, kan tidak bisa seperti itu. Berarti data nominal itu nggak bisa dinyatakan dengan suatu nilai. Kemudian yang kedua, mereka tidak bisa dihitung. Misalnya, ada satu anak laki-laki sama satu anak perempuan. Kemudian kita bagi dua. Apakah bisa mereka ditambah? Nggak bisa. Jadi, data nominal tidak bisa dihitung dan tidak bisa dirata-ratakan. Kemudian dia juga nggak bisa menggambarkan urutan. Apakah laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan? Nggak juga. Jadi semua itu sama rata. Nah, gimana nih Kak, kalau biasanya dalam beberapa data penelitian, itu kita suka memberikan kode pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki ini diwakili dengan angka 1, kemudian untuk perempuan diwakili dengan angka 2. Nah, tapi angka tersebut itu tidak bisa dihitung. Mereka hanya untuk pengkategorian. Mereka hanya berupa simbol, jadi nggak bisa dilakukan operasi matematika. Misalnya, 1 tadi laki-laki, 2 perempuan. Berarti kalau 1 tambah 2 kan 3. Terus kita bagi 2 karena kita mencari rata-rata, berarti 1,5. Nah, adakah 1,5 artinya? Nggak ada. Adanya hanya 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kalau 1,5 itu nggak ada artinya. Makanya di sini kalau data nominal itu dia tidak bisa dihitung dan dioperasikan secara matematika. Oke, selanjutnya kita masuk jenis data yang kedua. Itu namanya data ordinal atau orde. Data ordinal adalah data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarannya, bisa dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah atau sebaliknya. Namun, di antara rentan-rentan tersebut, mereka tidak memiliki jarak atau tidak memiliki rentan yang sama.
Untuk ciri-ciri data ordinal, yang pertama dia itu memiliki ranking, yang kedua tidak memiliki interval, yang ketiga tidak ada kepastian jarak antar ranking, dan yang keempat hanya dapat ditentukan lebih besar atau lebih kecil. Contoh pada data ordinal misalnya juara pada pelari, misalnya ada juara 1, juara 2, juara 3. Kita ketahui bersama-sama bahwa juara 1 itu adalah yang lari paling cepat, kemudian disusul oleh juara 2 dan disusul oleh juara 3. Namun antara juara 1 ke juara 2 itu tidak ada rentan waktu yang sama dengan juara 2 ke juara 3. Misalnya juara 1 dan juara 2 itu rentan waktunya sekitar 10 menit. Jadi juara 1 tiba 10 menit lebih awal, kemudian juara 2 30 menit kemudian baru juara 3. Jadi rentan antara 1 dan 2, 2 dan 3 itu nggak sama. Jadi intervalnya itu berbeda, makanya disebut dengan data ordinal. Hanya bisa ditentukan apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Contoh lain dari data ordinal itu ada kayak kecakapan bahasa Inggris, itu ada yang baik, cukup, atau rendah, kemudian status ekonomi, ada yang tinggi, menengah, dan rendah. Jadi dari setiap kategori itu tidak bisa ditentukan intervalnya atau tidak memiliki interval. Jenis data berikutnya adalah data interval. Data interval adalah data di mana kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval. Nah, interval antara tiap kategori itu adalah sama. Ciri-ciri data interval yang pertama itu menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lainnya. Kemudian mempunyai bobot atau nilai yang sama di setiap kategori. Nah, ini berbeda dengan ordinal tadi. Jarak antara kategorinya itu berbeda. Kalau di interval itu jaraknya antara kategori itu sama. Tapi di interval ini dia tidak memiliki angka 0 yang mutlak. Untuk contoh data interval itu misalnya suhu. Ada suhu 40 derajat Celcius dan ada suhu 25 derajat Celcius. Kita ketahui bahwa 40 Celcius ini pasti lebih panas 15 derajat dari si 25 derajat. Itu pun sama dengan kita bandingkan suhu yang 80 derajat misalnya. Oh, berarti suhu yang 40 derajat itu lebih rendah 40 derajat atau lebih dingin daripada suhu 80 derajat. Jadi jarak antara derajat-derajatnya itu mereka sama. Berbeda dengan ordinal tadi, jarak antara kategori 1 dan kategori berikutnya tidaklah sama. Data interval tidak memiliki angka 0 mutlak. Nah, tapi kok kalau suhu dia ada 0 derajat Celcius? Nah, yang dimaksud angka 0 mutlak di sini adalah 0 yang tidak berarti apa-apa alias mutlak. Jadi kalau untuk interval dia tidak berlaku karena 0-nya itu dia memiliki arti. Misalnya tadi suhu 0 derajat Celcius, berarti kan tingkat kedinginannya itu 0 derajat Celcius seperti itu. Beda nanti dengan data rasio yang memiliki nilai 0 mutlak. Kalau di data rasio dia memiliki nilai 0 mutlak. Misalnya untuk tinggi badannya itu 0 cm. Berarti ya 0, dia tidak berarti apa-apa. Sedangkan kalau 0 di interval itu memiliki arti. Seperti itu ya. Oke, next. Sekarang kita masuk ke jenis data yang keempat, rasio. Data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 mutlak. Jadi kalau misalnya datanya 0, ya dia beneran tidak memiliki arti apapun. Untuk ciri-ciri data rasio yang pertama, data rasio itu disebut sebagai data kualitatif, kemudian datanya berupa angka, dapat dihitung rata-ratanya, memiliki 0 mutlak, dapat berupa data distrik yaitu yang bilangan bulat misalnya usia. Kemudian kalau yang data kontinu itu yang desimal, misalnya berat badan, tinggi badan. Contoh data rasio itu banyak banget ya. Ada usia, berat badan, tinggi badan, kemudian waktu, bisa juga nilai atau pendapatan, dan banyak data lainnya yang berupa angka. Oke, sekian materi yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Next, kita akan bahas ya, gimana sih caranya kita menguji normalitas suatu data dan gimana sih kita cara menentukan kita pakai uji yang mana nih kalau kita punya data yang seperti ini. Apakah menggunakan metode parametrik atau non-parametrik? Bisa t-test, z-test, ANOVA, Coxon, SINE-test, Mann-Whitney, atau sebagainya. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa!